Ya, jadi tadi menyinggung satu hal penting tentang pluralisme agama. Memang itu muncul beberapa dekade terakhir mengemuka, bahkan di dalam sekolah-sekolah teologi maupun juga buku-buku terbitan lembaga-lembaga Kristen. Sebenarnya pemicu dari hal itu adalah keresahan terhadap banyak terjadi konflik antar agama. Nah, karena konflik agama terlalu banyak, maka mau dicari solusinya. Nah, maka para tokoh ini mengusulkan solusinya untuk menghadapi konflik antar agama adalah dengan menjalin dialog antar agama. Ya. Nah, begitu mereka menggerakkan dialog antar agama, ada kendala serius di sana, yaitu mereka berhadapan dengan klaim eksklusif dari masing-masing agama yang ternyata bertentangan. Nah, maka kalau masing-masing mempunyai klaim eksklusif, maka untuk mencapai dialog yang diharapkan win-win solution itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Ya. Maka mereka bergerak lebih jauh pada kalau begitu kita harus membuang dulu klaim-klaim eksklusif dari masing-masing agama. Baru bisa. Ya. Nah, maka akhirnya pluralisme merambah dunia kekristenan, bukan hanya kekristenan, tapi semua agama yang lain juga begitu. Terutama agama-agama yang punya klaim-klaim eksklusif. Sepanjang kamu punya klaim eksklusif, kita nggak bisa duduk dan bicara. Oke. Nah, karena itu lepaskan dulu klaim eksklusifmu. Dan itu akhirnya dipicu lagi dengan perkembangan di mana filsafat postmodernisme. Oh, postmodernisme. Ya, di mana menyangkali adanya kebenaran yang mutlak. Semua kebenaran relatif, ya, tergantung kapan, di mana, siapa, dan macam-macam hal yang lain. Nah, sehingga akhirnya mereka sampai pada kalau begitu mengklaim bahwa agamamu sendiri paling benar, satu-satunya jalan keselamatan, itu menjadi tidak benar. Ya, karena itu mungkin bagi agamamu begitu, tapi bagi agama orang lain tidak. Tidak. Akhirnya kebenaran yang absolut itu disangkali. Sehingga pada akhirnya ya Yesus sebagai satu-satunya jalan oke, tapi kan bagi Kristen aja. Gitu. Yang lain-lain kan punya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kita akhirnya kalau bicara secara global, nah misalnya di dalam teorinya John Hick, dia menyebut ada satu pribadi yang namanya the ultimate being, ya, dia ala apa ya, Kopernikus. Jadi the ultimate itu ada di situ. Lalu dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan atau Allah. The ultimate itu lalu menyebarkan kebenarannya. Begitu kebenaran ditangkap oleh ini, Muhammad lahirlah Islam. Siddhartha lahirlah Buddha. Konghucu lahirlah ini. Nah, artinya bahwa sebenarnya masing-masing agama itu mendapatkan percikan kebenaran dari ultimate itu, the real tadi. Nah, yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Nah, karena itu kalau kamu hanya dapat percikan kebenaran saja, kamu jangan menganggap bahwa kamu paling benar. Nah, akhirnya itu berimplikasi pada konsep keselamatan, di mana pada akhirnya ya sebenarnya keselamatan itu sepanjang kamu bisa menjalani agamamu dengan baik, taat, maka kamu bisa diselamatkan. Nah, sehingga klaim eksklusif bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan ke surga itu menjadi batal. Nah, menghadapi klaim-klaim eksklusif begitu ya mereka mencoba menafsirkan ulang. Nah, penafsiran ulang itu seperti tadi. Pertama, nanti mereka mengatakan bahwa Yesus betul-betul satu-satunya jalan keselamatan, tapi hanya untuk Kristen. Atau kedua, ada yang lebih ekstrim. Mereka mempersoalkan originalitas dari teks-teks Alkitab. Ya, misalnya menganggap bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bukan Yesus yang mengucapkannya, tapi mazhab Injil Yohanes lah yang menaruh itu di mulut Yesus. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya akhirnya itu bermuara pada semua agama sama saja. Nah, kalau semua agama sama saja, artinya kan nggak masalah saya mau jadi mualaf kayak, ya, apalagi kalau ada pemicunya, ya kan? Sudah punya pacar agama lain ya sekalian lah, ya kan? Nah, toh tidak berdosa amat juga kan? Toh hanya dapat percikan kebenaran. Gitu. Ya itu kan makanya wajar toh. Kalau semua agama sama saja, kenapa Bapak nggak masuk Islam? Nah, logis kan?
Ya kalau memang semua agama sama saja, lebih baik saya cari yang aman kan. Iya. Dan dalam Indonesia nih yang aman adalah Islam. Ya Islam betul. Nah, tapi itu ya itulah pengaruh paham pluralisme ya.